Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast edukasi kita, tempatnya berbagi wawasan dan inspirasi. Saya Ratu Aulia dari mahasiswa Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu saya bersama rekan-rekan saya ada Saya Arifah. Saya Putri Juliani. Saya Tasya Lestari. Saya Angga Saputra. Nah, dan tentunya kami tidak sendiri di sini. Kami mengundang tamu istimewa, yaitu seorang dosen yang sangat berpengalaman di bidang ini. Ada Bapak Alparok SE MS AK. Selamat datang Bapak, dan terima kasih telah bersedia untuk mengisi di podcast ini. Terima kasih atas undangannya. Ya. Semoga acara ini nanti lancar. Baik, sebelum kita masuk ke topik utama, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dan sedikit bercerita tentang latar belakang Bapak di bidang ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama Bapak Alparok ya. Jadi kalau gelarnya SE akuntansi ya, kemudian MSAK ya, Magister Sains Akuntansi ya. Latar belakang kelahiran di Sarolangun ya, tahun tanggal 7 ya Agustus tahun 1983 ya. Kemudian pengalaman di bidang kewirausahaan ya, itu sebenarnya adalah istilahnya tuh belajar berwirausaha ya, karena di dalam kehidupan kita ini kan tidak lepas adanya kewirausahaan tadi gitu ya. Jadi kalau di bidang bisnis ya, itu Bapak juga berpengalaman. Pertama adalah membuka home industry ya, yang ada di rumah ya gitu kan. Jadi dibantu sama istri kan punya usaha juga ya. Itu awalnya dari skincare ya. Skincare ya, itu namanya Eval. Memang sangat berpeluang ya Pak, skincare. Beauty gitu ya. Ya gitu. Kemudian juga di bidang kuliner ada juga ya. Jadi kebetulan istri juga konten kreator ya di YouTube tahun dan 2000. TikTok juga ya Pak katanya? Ya, masuk semua. TikTok juga, kemudian Facebook ya, video reel ya di Facebook. Kemudian ya di media-media lah yang bisa kita gunakan ya, apalagi sekarang dengan teknologi ya. Itu di tahun 2019 mulai ya. Itu awal mulai Bapak Ya, bikin mulai media sosial, tapi ya kuliner ya, wirausaha tadi. Jadi kita istilah itu menjual resep juga ya. Kemudian kalau ada pesanan ya, sekaligus gitu. Gitu. Sampai ya pelajaran itu ya. Membuka toko atau hanya di home aja Pak? Home industry. Jadi kalau untuk tokonya masih belum ya. Masih kontennya. Jadi masih jadi ala pesanan gitu. Awal sih konten kreator membuat resep dulu kan, resep. Kemudian untuk daerah-daerah yang dekat sana ada yang berminat baru diorder gitu. Kayak dipesan dulu baru Bapak bikin. Gitu kan. Kemudian ya itu berkaitan dengan modal juga ya. Gitu. Kemudian pas di tahun 2020 ya, kita COVID ya, COVID-19 itu mungkin kita nggak bisa keluar rumah gitu ya. Jadi lebih bikin konten saja untuk resep-resep gitu ya. Jadi ya salah satu juga lah usaha juga di sana kan. Lebih naiknya kontennya dari sana Pak? Ya di sana. Kemudian sekarang kita buka juga, masih ada juga usaha-usaha kita buat kayak
lapak gitu ya, seperti ya toko gitu ya. Misalnya kita buat usaha sekarang yang berjalan masih ya koordinatornya juga usahanya es boba sama risol. Risol ada 3 macam, risol sayur, ayam sama mayo gitu ya. Ya, sampai sekarang gitu. Ya, itu. Oke, luar biasa sekali ya kita dengar pengalaman Bapak. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Menurut Bapak, bagaimana prinsip-prinsip kewirausahaan dalam Islam dapat diterapkan dalam bisnis modern? Oke. Jadi kita berkaitan dengan Islam ya. Ya. Ini wirausaha berkaitan dengan prinsip keislaman lah gitu ya, yang bisa kita terapkan di modern. Banyak sebenarnya, cuman kita bisa garis besarkan. Mungkin Bapak ambil sekitar 7 lah prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu kita yang pasti kalau Islam adalah tauhid dulu. Oh iya. Ya, jadi kita punya keyakinan bahwa semua sesuatu itu datangnya dari Allah gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita dalam melakukan bisnis itu ya, kita harus memiliki etikat baik dan juga memiliki keadilan ya di dalam bisnis itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adil dan transparan. Jadi kita harus transparan, keterbukaan gitu. Kemudian dari segi produk gitu kan, kita harus jelas bahan-bahannya dari apa gitu kan. Misalnya yang kita kontenin emang sesuai sama resep yang dengan resep diberikan. Kemudian Terus porsinya juga mungkin dalam konten kayak banyak, terus pas dijual juga banyak. sesuai dengan ya, sesuai gitu. Iya. Itu transparan gitu ya. Iya. Nah, biar konsumennya menikmati kan juga kita menumbuhkan kepercayaan terhadap konsumen gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu etika kerja. Ini dalam berwirausaha kita harus memiliki etika. Yang pertama kejujuran. Nah, itu harus ada, ya kan? Jujur tadi salah satu Bapak sebut tadi juga kan. Apa namanya? Kemudian memiliki integritas. Nah, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Ya, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu kita harus berbagi keuntungan dan risiko. Ya, jadi kalau ada keuntungan kita bagi bersama-sama. Ya. Harus adil. Ya harus ada juga. Kemudian risiko ya kita penanggung bersama-sama gitu, gitu kan. Jadi saling meringankan lah dalam bisnis itu kan. Itu yang keempat ya. Kemudian ada yang paling utama lagi yang kelima ini. Kalau berkaitan dengan Islam itu kita harus menjauhi riba. Oh iya, Itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya Allah mengharamkan itu riba. Karena dalam Al-Quran jelas ya, mungkin di dalam Al-Baqarah itu berapa itu, Bapak lupa itu, bahwa Allah sudah innallaha ahallallahu bai'a wa aharrama riba kan. Dan Allah menghalalkan jual beli. Nah, kemudian mengharamkan riba gitu kan. Nah, itu dalam prinsip Islam tuh sangat sangat urgen sekali ya, diterapkan di bisnis modern gitu ya. Kemudian juga yang keenam itu kita harus menjaga lingkungan dan masyarakatnya. Jadi dalam bisnis ada dampak positif terhadap masyarakatnya, apalagi dalam segi ekonomi ya, peningkatan ekonomi masyarakat juga masuk kita ke dalamnya ya. Kemudian berkontribusi dalam pembangunan gitu ya. Itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh mungkin kita bisa menghormati hak karyawan gitu ya. Jadi kalau kita punya karyawan ya haknya, gajinya gitu ya, tepat waktu, sesuai dengan hak dan kewajiban ya. Kewajiban ya melaksanakan tugas ya, atau Bapak menjaga sendiri gitu ya. dari banyaknya jualan yang Bapak ambil itu berapa banyak karyawan Bapak? Itu
itu 3. Oh, 3. Ya, tiga orang. Tapi itulah berarti perlu adanya pelatihan juga ya. Karena kalau sebagai karyawan itu yang pertama tadi itu menjaga kepercayaan, kejujuran. Itu kadang karyawan juga harus jujur. Iya, karena sulit untuk mencari karyawan yang seperti itu jujur. Nah, gitu. Paling itu ya untuk prinsip-prinsip keislaman, kewirausahaan Islam yang bisa diterapkan di bisnis modern. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, sangat informatif sekali ya. Banyak yang bisa kita ambil dari apa yang Bapak bilang ini. Selanjutnya Putri, apakah ada pertanyaan? Baiklah, Bapak, saya mau tanya, bagaimana cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa? Menumbuhkan ya. Ya. Kalau menumbuhkan itu berarti kan mahasiswa harus memiliki, pertama adalah memiliki jiwa dulu. Ada enggak dia memiliki jiwa kewirausahaan tadi, bukan berjualan saja gitu ya. Jadi dalam segi dalam kehidupan pun juga ya. Jadi minat yang harus ditanamkan ke dalam diri mahasiswa itu dulu. Gitu kan. Nanti baru istilahnya nanti masuk yang lain gitu ya. Kemudian juga perlu adanya istilahnya tuh pelatihan gitu ya, pelatihan pendidikan. Kalau di dalam kampus kan berarti ada mata kuliah yang mendukung ya tentang kewirausahaan gitu. Kemudian kampus mengadakan ya workshop tentang kewirausahaan ya, sehingga bisa menumbuhkan rasa kejiwaan kewirausahaan bagi mahasiswa tadi ya. Kemudian bisa juga membuat inkubator bisnis itu ada suatu organisasi ya, istilahnya itu UKM gitu ya, yang menaungi minat mahasiswa tadi ya untuk berwirausaha gitu ya, bisa mengembangkan ide-ide gitu ya, ide-ide apa yang mau ditimbulkan dalam berwirausaha tadi gitu ya. Kemudian bisa dalam menumbuhkan kewirausahaan dalam mahasiswa juga bisa diadakan kompetisi kewirausahaan ya, misalnya tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas gitu, sampai ke tingkat yang lebih tinggi ya, nasional gitu kan. Itu juga bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. Kemudian juga kerjasama ya, kemitraan lah, kerjasama dengan home industry ya, apalagi sekarang udah program mereka belajar ya. Ya itu juga Dudi ya, itu juga salah satu lah program yang bisa menumbuhkan kewirausahaan pada diri mahasiswa tadi ya. Kemudian ya dukungan institusional dari universitas, apalagi di Universitas Jambi ya, dia memiliki dukungannya udah biasa dengan adanya visi misi dari Universitas Jambi ya, untuk menciptakan entrepreneur, bukannya di regional atau nasional saja, tapi malah dunia gitu. Nah, itu kan salah satu dukungan dari institusi juga gitu ya. Kemudian dukungan itu sangat penting ya, sangat penting gitu. Nah, kalau udah dukungan itu kan bisa tergambar daripada program tadi kan gitu ya. Nah, kemudian ada inspirasi, role model gitu kan. Jadi istilahnya itu memperkenalkan pengusaha sukses gitu ya. Itu juga sering adakan seminar gitu ya. Biasanya kalau habis seminar tuh jiwa-jiwa pengen usahanya tuh bisa langsung kelihatan gitu ya. Tahu role modelnya kan. Sampai jadi berminat untuk berwirausaha kan. Itu kan. Nah, mungkin yang terakhir ada mungkin membangun jaringan. Itu sangat penting sekali membangun jaringan, karena untuk berwirausaha itu kan kita mengajak orang. Mengajak orang. Nah, mengajak orang kan perlu jaringan. Nah, kalau nggak ada jaringan, bagaimana orang yang mau datang gitu kan? Nah, itu paling itu ya. Kalau untuk menumbuhkan
Nampaknya mulai banyak yang tertarik nih sama wirausaha. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Selanjutnya Rifa, bagaimana? Baik Pak, menurut Bapak bagaimana mahasiswa lulusan dapat mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Yang pertama itu sebenarnya harus ada pemahaman ya tentang nilai-nilai Islam gitu kan. Kemudian daripada tadi masuk keadilan, kejujuran, itu kan salah satu. Berawal dari prinsip tadi sebenarnya. Prinsip itu bisa menjadi identifikasi kita. Ya. Peluang usaha tadi kan, usaha yang bernilai Islam gitu ya. Kemudian ada keberdayaan ekonomi gitu ya. Kemudian ada kemudian sosial. Pernah ada nama istilahnya itu CSR. Itu salah satu bentuk program dari dari swasta ya, perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan ya istilahnya itu bagian dari keuntungan gitu ya untuk kemudian kepada sosial. Bersedekah gitu ya? Boleh, salah satu masuk juga bersedekah gitu kan. Nah itu lihat dulu peluangnya seperti itu. Jadi harus memiliki nilai Islam dulu, pemahaman terhadap Islam tadi. Nah, kemudian perlu penelitian pasar, itu tetap yang gitu ya. Jadi melakukan riset pasar gitu kan. Kemudian risikonya seperti apa, kompetitifnya seperti apa, sehingga bisa kita mengambil suatu strategi marketing gitu ya. Itu kan. Jadi kemudian bisa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, gitu kan. Nah, itu juga bisa kita identifikasi ya peluang usaha itu. Nah, kemudian juga konsultasi lah dengan para ahli gitu ya. Kalau misalnya ada modal gitu ya, itu juga salah satu juga konsultasi para ahli di bidangnya itu kalau mau peluang bisnis tadi kan. Kemudian analisis potensial ya dan keuntungan tadi. Analisis potensial, keuntungan dan risiko juga salah satu juga melihat mengidentifikasi ya peluang bisnis tadi. Kemudian yang kelima itu adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. Nah, kan ya, syariah kan tadi menghindari riba, itu juga ya bisa kan mengidentifikasi tadi ya. Kemudian berspekulasi, nah, itu juga kalau ada usaha yang berspekulasi ya itu juga kita hindari gitu ya. Kemudian produk-produk yang halal, jadi bahan-bahan yang haram itu kan itu juga bisa kita identifikasi itu masuk kan. Kemudian juga tanggung jawab sosial, tadi juga masih berkaitan hal demikian lah. Kemudian juga ada kita tergabung ya di dalam satu komunitas jaringan yang dia usahanya bernaungi tentang Islam gitu ya. Kalau Islam kan sifatnya jual beli ya, bukan riba, bukan kreditan gitu. Itu salah satu kriteria untuk peluang usaha di dalam Islam tadi. Itu. Oke, sangat informatif sekali jawaban dari Bapak ini kan. Nah, terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri podcast ini, adakah pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada terutama mahasiswa yang lulusan mungkin akan kebingungan habis dari ini kemana, mau jadi apa, kerja di mana? Ya gitu. Biasanya orang tuh kan mikir ini dapat kerja dak, takut nganggur gitu kan. Jadi gini, pertama kita institusi sudah mendukung ya dengan visi yang sangat luar biasa. Jadi di dalam kita berkuliah walaupun belum selesai itu udah ada kejiwaan, rasa berjiwa usaha tadi. Lihat peluang-peluang ya pasti berkaitan nanti adalah modal ya. Modal, tapi ya kalau misalnya dengan di luar sana gitu ya,
dengan modal yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, kan banyak tadi yang sepertinya menjadi reseller, menjadi distributor. Nanti kan ada modal-modal murah itu. Dengan modal yang kecil ya gitu, kita bisa belajar berwirausaha tadi. Nah, kemudian banyak juga sekarang organisasi atau perusahaan itu yang bergerak di bidang syariah tadi. Kalau kita mau ngambil di bidang syariah ya, penting jual beli tadi ya, yang kita berkaitan dengan syariah tadi ya. Nah, itu udah mulai belajar dari sekarang, sehingga nanti berapa tahun ke depan, 3 tahun menjelang tamat, itu kita sudah nggak kebingungan lagi ya. Ya itu kenapa? Karena di luar sana kita tamat misalnya, tamat kan berapa ribu orang yang tamat, contoh di Unja kan gitu, untuk mencapai satu jabatan atau satu tempat kerja saja itu bersaing kan, bersaing positif. Nah, sanggup nggak kita bersaing gitu? Nah itu kan berarti harus bekerja keras lagi ya, belajar dan sebagainya. Kalau nggak dapat, nganggur lagi, nunggu lagi setahun yang akan datang akan keluar lagi orang wisuda gitu. Maka kita perlu opsi lain gitu. Perlu opsi lain, karena kita harus ini ya namanya portofolio. Investasi itu harus banyak. Kata orang tuh kalau kita mancing ikan itu jangan satu pancing saja tajur, tapi harus banyak ya. Nah, jadi kemungkinan dapat tuh ada iya gitu, ada gitu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan ilmunya. Kami sangat menghargai kesempatan untuk belajar dari Anda. Oke, untuk para pendengar, semoga diskusi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian semua untuk memulai perjalanan sebagai wirausahawan. Oke, kami akhiri.